Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Klinik IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Materi ini diperuntukkan untuk siswa SMP kelas 7 untuk semester 2. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai. Nah, kita mulai dari organisasi kehidupan, karena materi sel ini terkait dengan bab organisasi kehidupan. Mulai dari kelas SD kalian sudah diperkenalkan bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari tingkatan yang terkecil sampai tingkatan yang paling besar. Nah, kita batasi saja ya. Kita batasi mulai dari yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di sini ada gambar harimau. Harimau ini kita sebut organisme. Nah, di dalam organisme harimau ini, maka di dalamnya terdapat sistem-sistem organ yang bekerja. Ada sistem pencernaan, ada sistem gerak, ada sistem peredaran darah, ada sistem ekskresi, ada sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Semuanya sistem itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, di dalam sistem organ itu pasti ada organ-organ yang terlibat di dalamnya. Contoh saja adalah sistem pencernaan, maka akan ada mulut, lambung, ada usus, dan lain sebagainya. Kemudian dari organ ini kalau kita lihat detail lagi, bagian lebih kecil lagi dari organ itu adalah terdiri dari jaringan. Nah, jaringan-jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, sel sebetulnya itu bukan bagian yang terkecil, ada bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan molekul. Cuma kalau kita berbicara tentang struktur dan urutan organisasi kehidupan itu dimulai dari sel. Kenapa? Karena sel inilah dimulainya adanya aktivitas kehidupan. Sedangkan molekul, bagian yang lebih kecil daripada sel, itu tidak akan menunjukkan ciri-ciri adanya aktivitas kehidupan. Makanya organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang sederhana adalah dimulai dari sel, kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Nah, itu contohnya pada hewan. Kalau pada manusia ya sebetulnya sama saja ya. Perhatikan gambar seperti ini. Kita mulai dari yang paling sederhana adalah tingkat atom atau molekul. Ini yang akan menyusun sel itu sendiri. Tetapi karena alasan tingkat atom dan molekul tidak ada aktivitas kehidupan, maka organisasi kehidupan akan dimulai di tingkat sel, kemudian membentuk tingkat jaringan, kemudian akan membentuk tingkat organ, organ-organ akan membentuk sistem organ, dan akhirnya akan membentuk individu baru yang kita sebut dengan organisme. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sel saja. Kita fokus kepada sel. Tadi hanya pembukaan ya. Jadi setelah melihat video ini, kalian akan dijelaskan apa itu sel, kemudian di dalam sel itu terdapat apa saja. Nanti kalian harus mengenal bagian-bagian sel dan fungsinya, atau yang disebut dengan organel-organel sel. Selanjutnya kalian harus bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, kita mulai. Pengertian sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Nah, adik-adik sekalian, sel meskipun itu ukurannya sangat kecil, sekitar 10 mikrometer sampai yang paling besar itu 100 mikrometer, tetapi di dalamnya aktivitas kehidupan itu nampak. Ada peristiwa pencernaan, ada sel itu bisa bereproduksi, sel bisa membentuk protein, dan lain sebagainya. Makanya sel itu disebut dengan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Nah, ukuran sel itu sangat bervariasi ya. Dimulai dari diameter sel, ada yang ukurannya cuma 10 mikrometer, atau ada yang lebih besar sampai 100 mikrometer. Atau untuk jenis-jenis sel tertentu seperti sel prokaryotik itu memiliki ukuran yang jauh lebih kecil,
sekitar 1 sampai 5 mikrometer. Nah, semakin besar tubuh makhluk hidup, maka semakin banyak pula jumlah sel dalam tubuhnya. Jadi meskipun makhluk hidup itu ukurannya berbeda-beda, itu yang membedakan adalah jumlah sel yang terdapat di dalam tubuhnya. Nah, sel dibedakan menjadi dua, ada sel prokaryotik dan ada sel eukaryotik. Ini adik-adik juga harus pahami ya. Nah, apa itu sel prokaryotik? Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri dan alga. Nanti kita akan bahas membran inti itu seperti apa. Kemudian sel eukaryotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya adalah seperti sel hewan, tumbuhan, dan kita, yaitu manusia. Ada 3 bagian utama sel. Jadi semua sel itu memiliki 3 bagian utama ya, semuanya. Yang pertama adalah sel wajib memiliki membran sel. Yang kedua, sel pasti memiliki sitoplasma. Yang ketiga, sel wajib memiliki inti sel. Ini bagian utama dari sel. Sekarang kita akan mengenal tentang sel hewan. Jadi perhatikan gambar ini adik-adik sekalian. Diperhatikan ini gambar sel hewan. Nah, sel hewan itu seperti ini. Ini ada bagian inti yang berwarna ungu ini, kemudian ada bagian yang lain, ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairannya ini. Terus kemudian di dalam sitoplasma itu ada bagian-bagian dari sel yang disebut dengan organel sel. Nah, di sini ada mitokondria, kemudian ada sentriol, ada lisosom, kemudian ada peroksisom, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom di dalamnya. Nah, nanti kita akan mempelajari masing-masing fungsi dari bagian-bagian sel termasuk organel-organel sel. Nah, ini sel hewan. Bagaimana sel tumbuhan? Maka bentuknya berbeda. Perhatikan. Jadi ingat gambarnya ya. Sama, di sini ada nukleolus, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada organel sel dan sebagainya ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti perhatikan betul gambarnya ya, harus dihafalkan dan harus bisa membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita bandingkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan seperti ini. Ini gambarnya saja berbeda. Yang pertama, pada sel hewan itu terdapat lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak terdapat. Kemudian perbedaannya di vakuola. Kalau di dalam sel hewan vakuolanya itu kecil. Kalau di dalam sel tumbuhan memiliki vakuola yang jauh lebih besar. Kemudian kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan kalau pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itu di antara perbedaannya ya. Sekarang kita lihat lebih detail lagi perbedaan. Nah, ini adalah tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, pertama adalah ukuran. Ternyata sel hewan itu lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kemudian lisosom, kalau sel hewan memiliki, kalau sel tumbuhan tidak memiliki. Kemudian plastida, sel hewan tidak memiliki, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki. Yang tidak memiliki saya silang ya. Kemudian dinding sel, untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian sentrosom, kalau sel hewan memiliki, sel tumbuhan tidak memiliki. Kemudian bentuknya kalau sel hewan tetap, kalau sel tumbuhan bentuknya tidak tetap. Yang terakhir adalah vakuolanya. Sel hewan tidak memiliki atau memiliki tapi kecil.
ini, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang ukurannya besar. Itu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengenal masing-masing dari bagian sel beserta fungsinya lebih detail lagi ya. Kita mulai dari inti sel. Inti sel atau nukleus berfungsi mengendalikan aktivitas sel dan berperan dalam menyimpan informasi genetik, duplikasi DNA, transkripsi dalam sintesis protein. Menyimpan informasi genetik maksudnya adalah individu itu akan mewarisi sifat dari induk atau orang tuanya, yang sifat-sifat itu akan disimpan di dalam inti sel ini. Nanti dibahas di kelas 9 ya. Nanti ada asam nukleat namanya. Nanti kita akan belajar tentang kromosom dan gen. Nukleus terdiri atas membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus atau anak inti. Fungsi membran sel: melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel. Yang kedua, menyaring atau melakukan seleksi zat-zat apa saja yang dapat masuk ke dalam sel dan zat apa saja yang harus keluar dari sel. Membran sel bisa dilalui oleh zat-zat tertentu. Sifat ini disebut dengan selektif permeabel. Yang ketiga, penghasil enzim atau protein periferal. Yang keempat, pengatur transport molekul atau protein integral. Berikutnya sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan pada sel yang terbungkus membran sel. Fungsi sitoplasma: tempat berlangsungnya metabolisme dan sintesis melalui berbagai reaksi kimia, serta menjaga keseimbangan air dalam sel. Nah, perhatikan ini ya, sitoplasma itu cairan ya, cairan yang berada di dalam sel. Nah, sitoplasma berisi organel-organel sel yang sangat banyak, yaitu kita bedakan menjadi dua ya. Ada organel sel yang bermembran dan ada organel sel yang tidak bermembran. Jadi adik-adik jangan salah ya. Jadi membran sel itu tidak hanya satu di bagian luar sel, tetapi ternyata di organel-organel sel mayoritas memiliki membran sel, yaitu mitokondria, inti sel, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan kloroplas. Nah, ini memiliki membran sel. Sedangkan organel sel yang tidak memiliki membran itu adalah ribosom, sitoskeleton, sentriol, dan dinding sel. Sekarang mitokondria. Nah, perhatikan mitokondria ini ya. Yang pertama adalah menghasilkan energi melalui proses respirasi aerob atau oksidatif dalam bentuk ATP melalui proses siklus Krebs. Yang kedua, mengatur aktivitas metabolisme sel. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini penghasil energi ya. Karena tempat respirasi sel itu ada di dalam mitokondria. Jadi kita mengenal istilah respirasi eksternal, yaitu respirasi yang dikerjakan oleh organ pernapasan luar kita seperti hidung, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru kita itu. Sedangkan di dalam sel di mitokondria ini terjadi respirasi internal. Ya, terjadi di sini di mitokondria. Berikutnya retikulum endoplasma. Perhatikan gambarnya baik-baik. RE dibagi menjadi RE kasar. Ini karena permukaannya terdapat banyak ribosom. Dan RE halus yang permukaannya tidak terdapat ribosom. Jadi bintik-bintik ini adalah ribosom. Ini yang akan membentuk RE kasar. Nah, fungsi RE yang pertama adalah mensintesis lemak dan kolesterol. Ini untuk RE kasar maupun halus. Yang kedua, menampung protein yang akan dibawa ke badan Golgi, RE kasar. RE kasar hubungannya dengan ribosom. Ribosom itu terlibat dalam sintesis protein. Yang ketiga, transportasi molekul
Ini juga terjadi pada RE kasar dan RE halus. Yang keempat adalah menetralkan racun atau berfungsi sebagai detoksifikasi. Berikutnya badan Golgi. Bentuknya seperti ini. Berfungsi menerima protein yang disintesis ribosom dari RE untuk dikirim ke organel sel yang lain. Lisosom adalah salah satu organel sel yang mengandung enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Atau sederhananya adalah lisosom berfungsi sebagai alat pencernaan di dalam sel. Fungsi lisosom melakukan pencernaan intrasel. Kemudian yang kedua, autofagi, yaitu menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, misalnya organel lain yang sudah tidak berfungsi. Yang ketiga, eksositosis, yaitu pembebasan enzim keluar sel. Yang keempat, autolisis, yaitu penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Ini bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan. Vakuola. Vakuola adalah organel yang ditemukan di sel hewan, di protozoa, dan sel tumbuhan. Vakuola dibatasi selaput tipis yang disebut tonoplas. Vakuola dibatasi selaput tipis yang disebut dengan tonoplas. Vakuola berisi air yang mengandung molekul organik dan anorganik termasuk enzim. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuola yang terbentuk akan semakin besar. Seperti ini. Berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada organ-organ atau jaringan fotosintetik seperti daun atau batang yang berwarna hijau, yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, ini kloroplas adik-adik ya. Jadi kalau kloroplas ini tentu hubungannya dengan sel tumbuhan. Makanya fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, nanti detailnya nanti kalian akan mempelajari tentang fotosintesis. Itu kalian akan diperkenalkan dengan organ ini. Ada stroma, ada grana, dan sebagainya. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan tidak memiliki membran pelindung. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Tadi ya, jadi ribosom tidak bisa berdiri sendiri, dia menempel pada RE kasar. Kemudian sentriol. Sentriol adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel yang mengatur arah gerak kromosom saat terjadi pembelahan. Sentriol mengandung benang-benang gelondong atau benang spindle. Ini namanya sentriol. Yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ini akan memberikan kekakuan dan kekuatan pada sel. Makanya kalau sel tumbuhan itu kalau kita raba akan kaku, tidak seperti kulit kita ya yang lentur. Dinding sel juga membatasi masuknya molekul yang mungkin beracun bagi sel. Jadi dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung. Nah, itu adik-adik sekalian tentang sel yang harus kalian pelajari. Jadi kita simpulkan bahwa sel itu adalah unit struktural dan fungsional yang terkecil yang berada di dalam makhluk hidup. Kemudian sel itu terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, di dalam sitoplasma inilah akan terdapat bagian-bagian sel yang sangat kecil tetapi memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan fungsinya yang disebut dengan organel sel. Demikian pembahasan tentang sel ini, semoga dapat memperjelas pemahaman adik-adik sekalian tentang sel. Terima kasih, sampai di sini pembahasan tentang sel ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.